Detikers, kita semua pasti tahu kalau pabrikan mobil asal Cina itu biasanya bikin mobil yang keren-keren, desainnya gagah, modern, canggih, tapi dengan harga yang terjangkau. Nah, kayak mobil ini nih, ini SUV bongsor yang desainnya gagah dan juga teknologi yang canggih berkat hybrid. Tapi mobil ini sebenarnya punya beberapa kekurangan juga yang akan kita bahas. Dan di Otos kali ini, kita akan ngebahas Wuling Almaz Hybrid. Nah, di tengah tren elektrifikasi kendaraan yang lagi meningkat, teman-teman, Wuling ikut-ikutan hadir nih. Gak hanya mobil listriknya, REV, mereka juga punya mobil hybrid pertama dan masuk ke lini Almaznya. Mobil ini dijual dengan harga yang sangat menarik, teman-teman. 470 jutaan untuk sebuah SUV hybrid, dan itu adalah harga yang terjangkau menurut kami. Gak heran kalau harganya itu bisa bikin Toyota CHR, Corolla Cross Hybrid, dan juga Nissan Kicks ketar-ketir. Karena harganya itu loh, kompetitif banget. Nah, secara desain memang wujud dari Wuling Almaz Hybrid ini sama persis dengan Almaz yang biasa, Almaz RS teman-teman, yang non-hybrid. Gak heran kalau mobil ini di jalan jadi tampak low profile, jadi nggak kayak mobil mahal, mobil-mobil hybrid kayak gitu. Meski demikian, Almaz Hybrid ini tetap hadir dengan detail yang dibedakan dari versi non-hybridnya. Lihat aja nih, banyak aksen biru di sekujur mobilnya. Fascia depannya tampak manis sekali dengan grill khas Almaz. Lalu, ada logo RS yang sekilas kayak bendera Perancis. Tapi, perpaduan warna putih, hitam, two-tone seperti ini dengan aksen birunya membuat tampilannya kian berkelas. Dari samping, tampak dimensinya yang juga sama dengan Almaz versi non-hybrid. Begitupun untuk wheelbase-nya. Namun, untuk urusan desain pelek, Wuling Almaz Hybrid ini tampak lebih segar dengan aksen palang 5. Lagi-lagi kita harus bilang kalau desain Almaz Hybrid ini memang sama persis dengan yang lama. Tapi memang hadirnya detail-detail yang warna biru khas mobil hybrid itu jadi menambah kesan eksklusif mobil ini. Dan yang beda juga teman-teman, kalau dari belakang nggak ada sih tampaknya. Tapi kalau kalian ngolong ke bawah, ada sesuatu yang beda teman-teman, yaitu suspensinya. Sekarang Almaz Hybrid ini nggak pakai lagi suspensi independen, melainkan pakai torsion beam. Itu harus dilakukan sama Wuling karena mobil hybrid kayak gini butuh ruang yang besar untuk baterainya. Dan baterainya disimpan di belakang sini, jadi torsion beam itu ngebuat ruangnya lebih lega. Dan mumpung di belakang, kita cek juga akomodasinya. Masih belum pakai power tailgate. Dan bagasinya kayak gini teman-teman. Ini dalam keadaan yang jok baris ketiganya terlipat atau nggak dibuka. Jadi lega. Dan iya teman-teman, karena tadi harus ada baterai di belakang sini, jadinya untuk ban cadangan pun nggak diberikan sama Wuling. Melainkan mereka mengganti dengan ini nih, tire repair kit yang bisa dipakai kalau ban kita kenapa-napa. Kokpit depannya pun khas Almaz. Memandangi kokpitnya ini tentu sulit untuk tidak fokus ke head unitnya yang besar dan bisa digunakan untuk mengatur berbagai pengaturan mobil. Mulai dari AC, hiburan, sampai fitur keselamatan yang super lengkap. Menariknya, kalau kita malas mencet-mencet, bisa pakai perintah suara. Halo Wuling. Halo. Karena ada Wuling Indonesia Voice Command. Maaf, bisa diulang. Lagi VO. Memandangi area kemudinya pun menyenangkan. Setirnya terasa tidak polos serta enak untuk digenggam. Apalagi, layar instrumen clusternya pun sudah full digital. Nah, yang juga bikin gagal fokus adalah bentuk tuas transmisinya. Sleek dan berkarakter, khas mobil hybrid. Nah teman-teman, begitu masuk ke dalam kabin dari Almaz Hybrid ini, kesan pertama yang langsung terasa adalah mobil ini itu mewah sekali. Selain interiornya dilapisi kulit, walaupun sintetis ya, tapi warnanya terasa natural banget, terasa nyaman dipandangnya. Dan yang paling bikin kabinnya terasa mewah, terasa naik kelas adalah atap model panoramic roof.
yang lega banget nih sampai belakang sini. Terus juga mobil ini kabinnya lega banget teman-teman. Di depan adalah posisi berkendara natural saya. Tinggi saya 175 cm. Lihat ini, ruang kaki terasa lega sekali. Bahkan kalau jok baris kedua ini dimajukan, kita majuin ke paling depan, nih masih ada sekitar 8 jari yang tersisa teman-teman. Dan itu artinya kalau joknya pun di paling maju, jok baris ketiganya pasti akan mendapat ruang lebih lega lagi. Sementara jok baris keduanya tetap bisa memberikan kenyamanan. Wow. Dan untuk urusan fiturnya teman-teman, agak susah ya. Nah, dan untuk urusan fiturnya teman-teman, di belakang sini lengkap. Ada blower AC, ada 2 buah blower AC di sini. Ada USB port. Tulisannya 5 volt 2 ampere hour. Dan di bawah sini juga ada kompartemen penyimpanan, ada seat pocket, dan lengkap lah. Kalau gitu, sekarang karena kita udah bernyaman-nyaman di kabinnya ini, sekarang kita pindah ke depan untuk menjajal langsung Wuling Almas Hybrid ini. Nah teman-teman, mungkin kalian belum baca atau belum tahu soal sistem hybrid di Wuling Almas ini. Jadi biar saya jelasin. Almas Hybrid ini dia pakai sistem hybrid yang namanya serial paralel. Jadi secara umum mobil ini secara full time akan melaju menggunakan motor listriknya. Motor listriknya dipasang di 2 roda depan dan menggunakan transmisi yang khusus. Wuling menyebutnya Dedicated Hybrid Transmission atau DHT. Dan beda dengan mobil konvensional ataupun mobil hybrid yang pakai sistem paralel, dia nggak ada lagi gardan di mobil ini, dan itu ngebuat mobil ini jadi semakin terasa menyenangkan untuk dikendarai. Jadi, Almas Hybrid ini sebenarnya mirip kayak Outlander PHEV yang pernah kita tes. Tapi dengan baterai yang lebih kecil dan mode berkendara yang diatur secara otomatis. Selain itu, pastinya nggak bisa dicolok langsung. Hybrid serial paralel kayak gini bisa bikin mobil lebih efisien kinerjanya. Jadi pas kita merayap di lalu lintas yang padat, mesin bakar tidak bekerja dan mobil melaju dengan motor listrik yang ditanggai baterai. Persis kayak mobil listrik murni. Nah teman-teman, kenapa saya ngejelasin sistem hybridnya atau impresi berkendara mesinnya ini ketika lagi stop and go di rute perkotaan seperti ini? Karena memang sejatinya mobil Almas Hybrid ini rasanya menyenangkan sekali dipakai di perkotaan stop and go seperti ini. Mobil terasa effortless sekali ketika harus stop and go. Ini dibejek dikit aja gasnya langsung nyelonong karena dia pakai mode yang EV ketika merayap seperti ini. Tapi ketika kita butuh tenaga yang lebih kuat gitu ya, tenaga yang lebih instan, kita tinggal bejek aja gasnya. Wow, dan sontak mesin bensinnya akan langsung menyala dan memberikan bantuan kepada motor listriknya. Jadi mobil ini mesinnya buas, tenaganya sekuat SUV, tapi bensinnya rasanya seirit LCGC. Luar biasa. Hybrid memang irit. Kami kagum sekali dengan efisiensi mesin hybrid dari Wuling Almas ini. Khususnya untuk rute harian di dalam kota. Dalam pengetesannya, kami ngetes mobil ini di bawah jalan harian dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam. Kami melewati banyak kemacetan dengan jarak tempuh lebih dari 70 km. Wuling Almas Hybrid ini mampu meraih angka konsumsi BBM rata-rata di 16,8 km per liter. Memang mobil hybrid ini pas banget untuk dipakai macet-macetan. Karena pas berhenti atau merayap, kita hanya pakai motor listrik dan baterainya saja. Sementara mesin bensinnya bisa istirahat. Nah, sebaliknya, di rute tol kami tes jalan konstan di 90 km per jam, yang notabene mesin bensin terus menyala untuk membantu motor listriknya. Almas Hybrid ini mampu mencatatkan angka konsumsi BBM rata-rata di 14,9 km per liter. Di mana lagi coba kita dapetin sebuah mobil SUV yang bodinya sebongsor ini, teman-teman, dan punya keiritan yang seirit yang sudah kami tes ini. Tapi memang secara umum Almas Hybrid ini mesin bensinnya gak sebertenaga
mesin Almas RS yang 1,5 turbo. Tenaganya tergolong kecil, torsinya pun lebih kecil. Tapi ketika tenaga tersebut dipadukan dengan tenaga dari motor listriknya, percayalah, itu lebih dari cukup teman-teman. Besar sekali tenaganya dan itu sangat-sangat cukup untuk rute harian ataupun rute luar kota. Dan kami sih prefer mobil ini dipakai di perkotaan yang stop and go. Karena kita bisa pakai EV mode-nya, berkendara jadi lebih irit, berkendara jadi lebih effortless gitu ya, dan juga bebas emisi. Tapi kalau kita lagi butuh tarikan yang lebih kuat, kita butuh buru-buru, tinggal pindah ke mode S di transmisinya, bejek gas lebih dalam, maka mesinnya ini akan bisa memberikan tenaga yang kita butuhkan. Nah lanjut, sekarang kita akan bahas soal handling dan suspensinya teman-teman. Pertama kita bahas dulu deh posisi berkendaranya. Layaknya SUV teman-teman, Almas ini hadir dengan posisi berkendara yang cukup tinggi, cukup commanding, bisa kelihatan jelas di depan sana, dan posisi berkendaranya pun tergolong cukup fleksibel sebenarnya. Joknya bisa diatur dengan mudah, naik turun, maju mundur, atau direbahin. Tapi setirnya hanya bisa dinaik turunin aja. Terus untuk karakter setirnya teman-teman, ini juga so far so good. Setirnya karena dibekali dengan electric power steering, jadi cukup ringan untuk dipakai parkir, dipakai daily driving, dipakai berkendara seharian, dipakai berkendara di medan yang padat gitu ya untuk merayap. Rasanya nggak bikin tangan jadi pegel karena setirnya mudah untuk dikendalikan. Tapi kalau bisa dikasih setir yang lebih adaptif, yang kalau kita pakai cruising di kecepatan tinggi seperti ini, dia bisa lebih berat dikit, itu pasti akan lebih menyenangkan. Nah, lalu teman-teman, kalau kita bahas handling dan suspensinya, pastinya relate ke omongan kita tadi soal shock belakangnya yang diganti. Dulu pakai independen, sekarang pakai torsion beam, dan itu cukup berpengaruh pada pengendaliannya. Tapi memang nggak signifikan lah kalau kita pakai sehari-hari, dipakai di jalan perkotaan, atau kalau kita tes untuk di jalanan yang nggak terlalu ekstrim, ya memang nggak signifikan bedanya dengan Almas yang lama. Handlingnya tetap baik teman-teman, walaupun ini adalah SUV yang tinggi, yang bongsor gitu ya, tapi terasa cukup presisi. Apalagi menurut kami hadirnya baterai yang berat kapasitasnya dan mobil ini bobotnya semakin berat, membuat mobil ini punya pengendalian yang kian presisi. Jadi dibandingkan Almas yang RS atau Almas yang versi biasa, mobil ini terasa lebih meyakinkan untuk urusan handlingnya. Lalu terakhir untuk urusan suspensinya teman-teman, dengan digantinya shock belakang menjadi torsion beam, ternyata secara umum nggak gitu berpengaruh teman-teman. Nggak kerasa signifikan lebih keras atau lebih empuknya, dan Almas tetaplah menjadi sebuah Almas yang kerasa medium suspensinya. Moderat, ada di tengah teman-teman. Nggak terlalu empuk dan juga nggak terlalu keras, nggak terlalu sporty. Well, untuk perjalanan dalam kota, untuk berkendara sehari-hari, mobil ini sudah lebih dari cukup menurut kami. Jadi impresi berkendaranya cukup komplit, mesinnya enak, mesinnya sangat baik dan adaptif juga, bisa dipakai harian tanpa perlu mikirin bensin boros, tapi juga tetap bisa dibejek dan dapat tenaga yang luar biasa besarnya. Sementara untuk handling suspensinya pun terasa menyenangkan untuk dipakai berkendara sehari-hari. Nah, setelah kita tes lengkap mobil ini, pastinya di Autotest kita akan membahas kelebihan dan kekurangannya. Mari kita rangkum dari kelebihannya dulu. Kelebihan pertama menurut kami adalah mobil ini adalah mobil hybrid SUV bongsor yang desainnya low profile banget. Nggak kelihatan kayak mobil yang hybrid canggih modern gitu ya, yang kita kayaknya harus menyesuaikan agak lama. Tapi mobil ini kalem tapi canggih dalamnya. Kelebihan kedua adalah mobil ini kabinnya lega teman-teman, dan 7-seater. Jadi kalau kita mau bawa banyak orang, bisa banget. Dan duduk di baris ketiga ini, untuk saya yang badannya ekstra kayak gini, masih nyaman kok. Lihat nih, masih ada sisa 4 jari kurang lebih. Nih, saya tunjukin ke video cover ya. 4 jari kurang lebih. Walaupun ya joknya agak ceper ya. Tapi fiturnya lengkap teman-teman belakang sini. Ada AC yang bisa diatur, ada cup holder, dan juga seat belt lengkap. Headrest ada 2 buah juga. Jadi untuk keluarga ini jempolan. Kelebihan selanjutnya adalah mobil ini SUV bongsor sih teman-teman, tapi super irit. Jadi cocok ya untuk harga bensin yang lagi mahal kayak gini. Kelebihan keempat adalah mobil ini karena elektrifikasi pastinya minim emisi teman-teman.
Selain mobil ini kalau lagi bergerak pakai mode EV, nggak ada emisi suara sama sekali, dan juga mobil ini pastinya membantu kita untuk menjadi ramah lingkungan. Dan kelebihan terakhirnya adalah mobil ini salah satu mobil hybrid yang harga terjangkau, dan juga dengan paket yang ditawarkan, mobil ini rasanya punya value for money yang sangat-sangat baik. Setelah tadi kita bahas kelebihannya, sekarang mari kita bahas kekurangannya. Dari yang pertama dulu, mobil ini tuh instrumen clusternya sebenarnya canggih, digital, terus juga atraktif gitu tampilannya ya. Tapi sayang, informasinya itu kurang lengkap teman-teman. Apalagi sebagai mobil hybrid harusnya ada informasi soal baterainya. Jadi akan lebih informatif kalau informasinya lengkap. Yang kedua, mobil ini pakai head unit yang khas banget uling kekinian. Modelnya portrait gini, cantik gitu ya, touchscreen. Dan sayang, di Almas Hybrid ini rasanya RAM-nya kurang gede teman-teman. Beberapa kali mobil ini sering nge-lag. Contohnya nih ya, misalnya kita pakai AC, tuh langsung pengen buru-buru gitu ya, matiin ionnya, lama, tuh buka sirkulasi udaranya, lama banget. Dan itu adalah sesuatu hal yang menjadi kekurangannya. Kekurangan selanjutnya adalah mobil ini tuh mobil yang hybridnya serial paralel teman-teman. Jadi mesin itu masih bekerja, mesin bensin masih bekerja untuk ke motor listriknya, masih untuk mengisi baterai ataupun untuk menambah daya ke motor listriknya. Tapi sayang, ketika mesin bensin itu bekerja, getarannya langsung terasa sampai ke setir sini nih. Jadi ada feedback getaran gitu tuh. Dan itu agak mengganggu sih sebenarnya. Satu lagi, mobil ini kalau lagi dalam keadaan dingin gitu ya, pagi-pagi, ada suara idle yang agak mengganggu teman-teman, dan suaranya agak panjang, mungkin sekitar 1-2 menit. Kekurangan keempat, balik lagi ke head unitnya teman-teman. Mobil ini sayang sekali boleh kekinian itu nggak ada fitur Apple CarPlay ataupun Android Auto-nya. Ada sih mirroring casting gitu ya dari HP Android, tapi itu lagi-lagi rasanya kurang fleksibel. Apalagi untuk saya yang pakai Apple, jadinya kurang bisa berbuat banyak di head unitnya ini. Dan kekurangan terakhirnya adalah soal kenyamanan berkendara teman-teman. Mobil ini nggak ada footrest untuk kaki kirinya, jadi kaki kiri kita bingung mau kemana nginjeknya. Terus setirnya hanya bisa naik turun aja, nggak bisa teleskopik. Aduh. Dan ini jujur, joknya teman-teman keras. Dan berapa kali kita pakai tuh agak kurang nyaman sebenarnya ke area punggung sini. Jadi ya harus ditingkatin lah ya ke Almas Hybrid versi selanjutnya. Nah teman-teman, setelah kita mengetes dalam jangka panjang mobil ini, kita udah tes berhari-hari, dan kayak yang tadi kami bilang, kita jadi tahu apa aja kelebihannya dan juga beberapa kekurangannya. Memang sih kekurangannya rada minor lah dan bisa dimaklumi. Tapi mobil ini tetap menarik teman-teman. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Almas Hybrid ini dengan harga yang juga cukup terjangkau untuk sebuah SUV hybrid, mobil ini lagi-lagi harus kami bilang kalau menarik sekali. Memang di pasaran saat ini ada Innova Hybrid yang di tipe tertentu tuh harganya ada yang agak mirip-mirip sama Almas Hybrid ini. Tapi mobil ini hadir dengan paket komplit, fitur keselamatannya lengkap, tampilannya gagah, dan ini SUV juga teman-teman, jadi lebih fleksibel. Dan menurut kami itu adalah nilai positif dan juga nilai yang harusnya menjadi poin lebih dibandingkan rival-rivalnya. Menurut kami kayak gitu teman-teman. Menurut kalian gimana? Kira-kira pendapat kalian apa nih soal Almas Hybrid terbaru ini? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Auto. Dan juga nih, tonton video dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu, sekian teman-teman. Saya Somit, stay safe dan bye-bye.